got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 old guys on the wall. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Siva Fauzia. Kali ini saya bersama narasumber kita nih, namanya Kak Ridwan. Halo Kak Ridwan. Halo Siva. Oke, nah beliau ini adalah akademisi dan juga dosen di salah satu kampus swasta Jakarta nih guys. Nah Kak Ridwan, sebelumnya kabarnya gimana sih saat ini? Alhamdulillah sehat. Sehat Siva ya? gimana? Alhamdulillah sehat juga. Oke. Kak Ridwan kalau boleh tahu kesibukannya apa sih sekarang? Ya biasa, kesibukan saya ngajar dan juga saya juga sekarang ada lagi mengembangkan beberapa penelitian. Setelah bisnis kecil-kecilan juga. Oke. Oke. Oh ya, Kak Ridwan sebelum masuk ke dalam pertanyaan-pertanyaan nih, sebenarnya kita mau ngebahas soal apa sih sekarang? Nah, jadi di sini dalam kesempatan kali ini kita akan ngebahas bersama Kak Ridwan tentang pemilu 2024 yang akan segera mendatang nih. Tinggal hitungan bulan lagi kan nih Kak ya? Yep. Soal pemilu 2024. Nah, sekarang aku mau nanya beberapa pertanyaan ke Kak Ridwan. Jadi pertanyaan yang pertama ini, bagaimana sih kakak melihat perbandingan antara pemilu 2024 dengan pemilu sebelumnya? Oke, nah terima kasih sih Pak. Nah, kita mau ngobrol ringan nih tentang Iya, pemilu boleh. 2024 ya. Oke. Jadi kalau menurut saya sih pemilu 2024 tahun ini sih cenderung lebih adem ya. Kenapa saya bilang lebih adem? Karena tahun 2024 ini sangat kondusif menurut saya, tidak ada isu-isu sensitif yang lagi berkembang dan juga tidak ada demo dan atau apapun itu yang seperti terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Sebagaimana kita tahu di tahun 2019 itu kan waktu itu sempat lagi maraknya adanya kasus penistaan agama kalau Ya, masih ingat di tahun 212 ya, 2016 ya. kalau nggak salah ya, 2016 kemudian juga ada lagi munculnya alumni 212 dan lain-lain lah yang itu memberikan domino effect. Ya, sehingga membuat dampaknya itu kan berturut 2016, 2017 dan akhirnya ditambah lagi itu ada pilgub. Sehingga itu semua terakumulasi dan akhirnya itu memanas dan memuncak di Pilpres tahun 2019. Sedangkan di 2024 ini cenderung lebih kalem, santai dan lebih down. Makanya semoga kita bisa menjaga kondusif ini, keadaan ini lebih kondusif sehingga nanti tidak akan berdampak yang tidak bagus ke pemilu 2024. Semoga kita pemilu 2024 ini pokoknya antem tenang lah gitu kan ya. Karena lebih seperti itu sih Pak. Oke. Emang sih kalau dilihat dari pemilu sebelumnya sih Kak, 2019, 2016 memang terjadi banyak cekcok antara kita sebagai rakyat gitu kan untuk demo tentang pemilu ini. Tapi yang aku pikir juga sih sekarang nggak ada nih demo-demo ya kan ya, justru cenderung lebih santai. Iya, santai banget ya kan. Apalagi tinggal hitungan bulan aja kan ya untuk menuju pemilu 2024. Nah, oke Kak, selanjutnya aku juga mau nanya nih, bagaimana sih prediksi atau tanggapan Kakak mengenai isu-isu krusial yang mungkin menjadi sorotan dalam kampanye pilihan presiden 2024 yang akan mendatang? Ya, kalau kita ngomong isu-isu krusial sebenarnya yang kemarin sempat berkembang adalah bagaimana keputusan untuk pemilu tahun 2024 ini. Kemarin sempat kita akan bertanya-tanya apakah akan dibuat tertutup atau terbuka, terutama untuk yang pileg gitu kan. Nah, kemarin sempat berkembang dan sempat menunggu bagaimana keputusan MK dan akhirnya kemarin di bulan Juni sudah keluar keputusan MK akhirnya dengan menggunakan sistem proporsional terbuka. Akhirnya ya itu nanti seperti biasa, nanti untuk yang terutama untuk pileg itu nanti tetap akan ada foto dan kita akan tetap coblos. Kalau tertutup kan enggak ya, kalau tertutup nanti dipilih hanya berdasarkan urutannya saja. Nanti misalkan partai A mendapatkan slot sekian orang, nanti akan diambil sesuai dengan urutan yang ada di sana. Oke. Kalau terbuka itu artinya rakyat boleh memilih langsung. Nah, itu jadi sudah diputuskan dengan menggunakan sistem proporsional terbuka. Nah, kemudian yang kedua ada isu lagi ini yang lagi berkembang terkait dengan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Nah, di situ memang pada undang-undang tersebut belum dijelaskan tentang mekanisme perbedaan antara masa sosialisasi dan masa kampanye. Nah, sekarang kan sebenarnya kalau kampanye pada pemilu tahun 2024 ini waktunya sangat sempit, yaitu sekitar 75 hari. Nanti akan dimulai dari 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024.
Nah itu masa kampanye. Nah sedangkan sekarang ini adalah masa sosialisasi, di mana masa sosialisasi ini masih belum diberikan peraturan yang jelas tentang batasan-batasan apa saja yang bisa dilakukan oleh partai politik dalam melakukan sosialisasi. Karena apa? Takut nih, misalkan gini, pada sosialisasi apakah hanya sekedar memberikan informasi kepada masyarakat bahwa partai X ini lambangnya seperti ini, warnanya seperti ini, ketuanya fotonya ini dan ini, tanpa memberikan dalam tanda kutip pengaruh untuk mengajak memilih. Karena kalau sudah dalam mengajak memilih artinya itu sudah termasuk kampanye. Nah makanya di dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 itu nggak dijelaskan batasan antara sosialisasi sama kampanye. Jadi makanya itulah yang kemarin masih jadi isu yang masih berkembang, dan diharapkan itu sebenarnya ada kejelasan. Tapi sampai saat ini itu masih juga belum jelas. Akhirnya ya sosialisasi yang terjadi saat ini termasuk bisa dikatakan ya agak-agak takut-takutan sih, makanya jadi seperti itu. Itu yang kemarin lagi berkembang tentang masalah isu-isu krusial. Jadi dua isu itu yang menurut saya cukup menjadi pembahasan yang ramai kemarin. Bagaimana pertama adalah kemarin tentang sistem pemilunya apakah terbuka atau tertutup, akhirnya sudah diputuskan oleh MK akan dilaksanakan secara terbuka. Dan kedua adalah bagaimana peraturan mengenai batasan antara sosialisasi dan kampanye, yang ini sampai sekarang masih belum kelihatan bagaimana nih kejelasannya daripada Undang-Undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017 ini gitu loh. Oke. Cukup menarik juga sih sebenarnya kalau pembahasan soal politik ya, walaupun saya nggak paham banget nih soal politik, makanya di sini kita bahas lebih lanjut ya Kak ya. Betul sekali. Oke. Nah, lalu bagaimana sih Kakak melihat peran media sosial nih? Apalagi kan sekarang media sosial pasti acuan atau patokan untuk secara nggak langsung kita memilih, untuk berpendapat gitu kan. Jadi gimana sih Kakak melihat peran media sosial dan teknologi dalam membentuk aspek menarik dari Pilpres 2024 yang akan mendatang? Di 2024, terutama pasca Covid ini, media sosial sudah menjadi key point buat saya, menjadi hal yang sangat penting ya. Karena kenapa? Media sosial adalah pintu informasi di mana dia paling cepat. Ya, baru kejadian tadi bahkan dalam hitungan menit sudah nyampe informasi kita. Maka peran sosial media di sini sangat penting, terutama untuk apa? Untuk memberikan informasi yang benar. Kedua, untuk memberikan edukasi. Kemudian juga untuk memberikan literasi kepada masyarakat mengenai pemilu ini. Bagaimana sistemnya, termasuk juga bisa digunakan oleh partai politik untuk memberikan informasi dan sosialisasi. Jadi banyak sekali fungsi daripada si sosial media ini ya, dan negara tugasnya adalah mengawal bagaimana informasi yang beredar ini dapat terjamin secara konten, secara substansi, sehingga informasi yang sampai di masyarakat ini adalah informasi yang benar. Jadi yang kita valid, ya? Jadi kita sebagai sebagai masyarakat pun juga harus pintar memilih mana informasi yang benar dan mana informasi yang tidak benar atau yang kurang benar. Apalagi di tahun 2024 ini kita tahu Gen Z, nah mungkin Shiva ini mungkin adalah tahun pertama dia milih nih, karena mungkin 5 tahun yang lalu belum punya KTP. Nah sekarang Gen Z pada saat ini sudah menjadi pemilih, sudah punya hak pilih. Jadi makanya harusnya peran Gen Z juga di sini sangat terpengaruh juga ya. Sangat kuat untuk membantu mensukseskan pemilu tahun 2024, terutama melalui sosial media. Oh iya, tuh. Bener sih, karena emang sangat pesat banget ya lewat sosial media ya Kak ya, informasi-informasi itu benar. Betul. Oke Kak, ini kita hampir di penghujung informasi sih ya Kak ya. Jadi pertanyaan selanjutnya nih yang terakhir, bagaimana sih Kakak melihat perkembangan partai politik dan koalisi menjelang Pilpres 2024? Ya, ini lagi menarik juga nih. Sampai sekarang di bulan Juli ini koalisinya masih, kalau saya bilang sih masih meraba-raba. Oke lah, kita tahu ada 3 koalisi yang ada sekarang gitu kan. Yang pertama adalah KIB, Koalisi Indonesia Bersatu, itu yang di dalamnya ada PDIP dan P3. Kemudian ada namanya KKIR, itu adalah Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, yang di dalamnya ada Gerindra dan PKB pada saat ini, ditambah lagi ada Koalisi Perubahan yang di dalamnya adalah PD, Partai Demokrat, kemudian ada Nasdem dan PKS. Ini semuanya masih berkembang. Kenapa saya bilang masih berkembang? Karena masih banyak partai-partai yang belum memilih mau ikut koalisi mana. Ditambah lagi, saya dengar per tadi malam itu akan ada koalisi baru namanya Koalisi Jisamsu, katanya Koalisi 234. Saya nggak tahu Pak namanya seperti apa. Tapi yang jelas
koalisi ini kan sebenarnya dibentuk adalah untuk memenuhi bagaimana standar daripada presidensial threshold 20%. Jadi sebenarnya koalisi ini bisa mengajukan pasangan capres dan cawapres kalau seandainya prosentase mereka itu melebihi daripada 20%. Kalau belum memenuhi itu, makanya mereka harus menggait partai-partai lainnya untuk memenuhi bagaimana mereka bisa memenuhi syarat presidensial threshold ya. Jadi itu makanya mereka kalau seandainya masih belum memenuhi 20%, maka belum bisa mengajukan capres dan cawapres. Makanya sekarang ini antara koalisi ini lagi saling berunding, duduk bareng, ngobrol bareng. Nah, harapan saya ketika koalisi ini kan melakukan perundingan segala macam, jadi tidak hanya untuk membicarakan sebatas kepentingan bersama, kepentingan mereka saja, tapi kita juga membahas bagaimana kepentingan bangsa. Ya, karena kan tentu kita di sini masyarakat ketika kita memilih wakil kita nanti di parlemen, memilih presiden juga, berharap itu juga bisa mewakili suara kita, bagaimana aspirasi kita itu bisa ditampung oleh pimpinan kita, oleh perwakilan kita, sehingga apa yang kita harapkan dapat mereka laksanakan dan dapat kita capai. Tentunya kita kepentingan bangsa itu adalah nomor satu ya. Jadi bagaimana semuanya kita nanti hasil dari pemilu nanti bisa memberikan kepuasan bagi masyarakat Indonesia. Kita berharap sih seperti itu ya Kak ya, mudah-mudahan. Ya, maunya kita bisa Indonesia tuh lebih maju nanti ke depan. Amin banget itu sih. Emang itu yang diharapkan bangsa kita ya. Yes, gitu. Exactly, gitu. Oke Kak, ini tuh udah selesai ya untuk pertanyaan-pertanyaan sekilas tentang pemilu 2024 yang akan mendatang. Yep. Ini cukup menarik pembahasannya dan juga kayak saya nih emang awam banget nih soal politik nih, jadi nggak apa-apa. Jadi mengerti nih ya kan Yep. seluk-beluk politik tuh seperti apa gitu menjelang pemilu 2024. Ini benar-benar informasinya sangat bermanfaat juga dan dapat informasi yang benar-benar jadi memandang oh seperti ini loh nanti menjelang pemilu 2024 yang akan mendatang. Betul gitu. sekali. Jadi kita nggak tahu nih, apalagi benar. Gen Z tahun ini sudah menjadi pemilih. Benar. Jadi nggak boleh lagi yang namanya masa bodoh tentang Betul. bagaimana pemilu dan bagaimana selak-beluknya gitu. Oke. Jadi itu aja informasi mengenai politik atau pemilu 2024 yang akan mendatang. Sekian dari saya, Siva Fauzia, dan juga narasumber bersama saya, Kak Ridwan. Benar-benar terima kasih banyak ya untuk informasinya, Kak. Sip. Mungkin lain waktu kita akan ketemu lagi untuk berbincang hal lain ya, Kak ya. Ya, dengan senang hati. Karena kan kita bisa sharing-sharing dong, Oke, ya kan. siap. Oke, itu aja. Sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya.